Spesialnya awal bulan Agustus 2024 juga kantor memberikan bonus tak terduga nilainya mencapai 7 jutaan Mbak Mel. Alhamdulillah bisa untuk melunasi hutang lagi di beberapa titik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa langsung ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Dan langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak siapa ya? Mbak Kumi dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Kumi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Halo Mbak Kumi, salam kenal ya. Alhamdulillah Mbak Mel, sejak tahun lalu saya sering nonton YouTube-nya Mbak Mel. Keajaiban sholawat munjiat saya print dan setiap ada kesempatan saya baca. Tahun lalu saya benar-benar terjepit, utang di beberapa titik Mbak, benar-benar pusing dan tidak fokus berkegiatan. Hutang lebih banyak daripada pendapatan sampai di titik ngumpulin uang recehan untuk sekedar bisa beli telur Indomie. Bahkan hanya bisa beli beras kilo aja, bahkan kadang puasa padahal saya suami istri kerja dan belum punya anak. Terima kasih Mbak Mel, berkat sering baca salawat dan lebih fokus beribadah berserah kepada Allah, hutangku pelan-pelan terbayar. Ajaibnya, di akhir tahun lalu di bulan Desember 2023 harus membayar hutang dengan nilai 2 juta. Berkah sholawat, kantorku yang udah beberapa tahun tidak pernah memberikan bonus, tahun kemarin saya dapat bonus Mbak sesuai nilai hutang yang harus saya bayarkan di bulan itu. Alhamdulillah. Sujud syukur saya Mbak Mel, Allah bantu saya dan tahun ini saya sudah hafal Mbak sholawat munjiat di perjalanan, pergi dan pulang kantor, di atas motor. Saya sambil sholawatan dan terus berdoa semoga segala pekerjaan dan urusan saya dilancarkan. Alhamdulillah, segala pekerjaanku menjadi lebih mudah untuk saya selesaikan. Spesialnya awal bulan Agustus 2024 juga kantor memberikan bonus tak terduga nilainya mencapai 7 jutaan Mbak Mel. Alhamdulillah bisa untuk melunasi hutang lagi di beberapa titik. Dan sekarang hutang saya hanya tinggal beberapa titik aja. Alhamdulillah gajiku yang UMR ini sudah bisa untuk mengcover semua cicilan yang masih ada. Dan hatiku menjadi semakin tenang meskipun masih ada cicilan. Benar kata Mbak Mel, ketika sudah mepet dan dikepung tanggal jatuh tempo, itu jangan mencari hutang lagi untuk membayar hutang yang lama. Saya terjebak jadi punya hutang banyak titik karena selalu gali lubang tutup lubang. Insya Allah mulai istiqomah Mbak dan Allah kasih jalan dari arah yang benar-benar tidak disangka-sangka. Oh iya, awal titik saya punya hutang banyak itu karena waktu beberapa tahun lalu tertipu oleh kerabat yang meminjam surat tanah orang tua untuk dijadikan jaminan. Karena bisnis kerabat ini mengalami kebangkrutan di tengah-tengah perjalanan, akhirnya untuk mempertahankan rumah orang tua, saya harus bekerja keras Mbak untuk membayarkan hutang kerabat tersebut. Dan sekarang saya berada di titik sedang banyak-banyak berdoa dan bersolawat, semoga Allah lapangkan hati dan rezeki kerabat tersebut agar mengingat untuk membayar hutang ke keluarga kami. Demikian Mbak Mel, testimoni
dari saya. Makasih banyak Mbak Mel sudah banyak memberikan nasihat untuk lebih fokus beribadah. Semoga Mbak Mel sekeluarga makin dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kisah dari Mbak Kumi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya Allah, Mbak keren sih ya, berhutang ini gara-gara nih kerabatnya. Kerabat cari gara-gara gitu loh, yang berimbas ke keluarga Mbak Kumi. Jadi bukan Mbak Kumi yang berhutang pinjol sana sini buat foya-foya, enggak. Tapi memang gara-gara ketipu gitu loh. Niat nolongin saudara, saudaranya malah begitu. Insya Allah Mbak kalau ikhlas luar biasa pahala dari Allah. Yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Ketika sudah jatuh tempo buka utang baru itu bakalan makin banyak. Itu makin banyak teman-teman. Makanya kalau ada yang nanya Mbak gimana sih caranya bebas dari utang? Jangan nambah utang baru. Jangan cuma sholawatan tapi jangan nambah utang baru. Ketika kita nambah utang baru ancur. Iya Mbak aku juga maunya gitu, siapa sih yang mau nambah utang baru? Tapi kalau nggak nambah utang baru bayarnya gimana? Kan udah kenal sholawat. Ya kan bener ya Mbak Kumi ya. Udah kenal sholawat. Baca sholawatnya, kalau perlu sampai begadang, besok pasti ada jalan, gak mungkin gak ada jalan. Entah itu tiba-tiba dapat rejeki, entah itu tiba-tiba utangnya kebayar sendiri, tahu-tahu di aplikasi udah kebayar, banyak yang begitu. Atau tiba-tiba dikasih tenggang waktu, banyak banget cara Allah menolong kita. Yang penting kita yakin datang ke Allah, ya Allah. Kalau hari ini gak ada pertolongan darimu bagaimana ya Allah, tolongin ya Allah. Kalau udah biasa sholawatan itu ngomong di batin, ngucap terus berulang-ulang ya Allah tolongin, ya Allah gak punya duit, ya Allah bingung nanti besok gimana, itu datang pertolongan Allah. Ya, ada juga yang nanya Mbak gimana sih biar terkabul doanya, apakah sebelum bersolawat kita sebut dulu keinginan kita? Enggak perlu. Ya Allah aku baca salawat semoga dengan salawat yang aku baca utangku lunas, gak perlu begitu. Jadikan salawat itu seperti zikir harian kita, kayak keseharian kita aja, kayak kita nih sambil masak kadang-kadang kan kalau belum kenal salawat kita nyanyi ya. Aku bisa membuatmu sambil motong-motong misalnya lagu-lagu yang lagi ngetren sekarang gitu kan misalnya. Tapi kita jadiin salawat, jadi sambil kita masak tiba-tiba ingat salawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nikmat sambil motong bawang, sambil nyuci piring, sambil ngoseng-ngoseng, terus aja diulang-ulang. Nggak perlu pakai tasbih, nggak perlu dihitung. Kalian begitu aja Allahumma sholli ala. Jadi udah kebiasaan, lama-lama kita deket sama Allah, beneran deh. Lama-lama kita tuh hatinya tuh kayak Allah lagi, Allah dulu, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kayak pesannya Ustadz Yusuf Mansur. Ke Allah aja ingatnya. Jadi ketika apa-apa ya Allah tolongin. Ya Allah belum ada, tolongin ya Allah. Seperti itu teman-teman. Biasain terus menerus bersolawat. Nanti pelan-pelan ijabah doa kita. Kalau kita punya waktu khusus, kalau ibu-ibu emang susah ya waktu khususnya. Tapi kalau saat kita punya waktu khusus, makanya ibu-ibu kalau bisa tidur jangan kemalaman. Kayak aku kemalaman sih emang ya. Karena aku emang susah tidur gitu loh. Nah kalau misalnya kalian bisa tidurnya jam 9, wah keren banget sih kalau bisa tidur jam 9. Kalau aku tuh kadang gak jam 9 karena suami aku pulang juga malam gitu loh. Jadi kita tidurnya malam. Jam 9 kalian bisa tidur, itu insya Allah jam 2 pasti bangun. Nah mungkinlah disitulah waktunya ibu-ibu untuk salawatan khusyuk di depan di atas sejadah benar-benar berduaan dengan Allah ya nggak sih bertigaan lah sama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nikmat banget. Tapi kalau emang nggak bisa benar-benar sibuk ya udah baca sambil aktivitas. Nanti pelan-pelan doanya insya Allah kekabul utangnya lunas. Yang penting jangan nambah utang baru. Udah jatuh tempo udah mepet. Bangun malam, begadang sampai pagi baca salawat, besok pasti ada jalan. Cobain aja.
kalau nggak percaya. Insya Allah ya, akhirnya hutang-hutang dari Mbak Kumi pelan-pelan terbayar. Nikmat ya Mbak Kumi ya, akhirnya sekarang udah bisa bayar dari gajinya Mbak Kumi. Alhamdulillah udah ke cover. Jadi nanti insya Allah gaji dari pasangan, dari suami juga bisa untuk kebutuhan yang lain. Alhamdulillah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Teman-teman yang semangat. Semangat terus. Mbak udah baca salawat, utangku belum lunas, kok orang-orang gampang banget ya Mbak? Sabar. Mungkin orang-orang yang gampang itu sebelumnya dia udah ngalamin ujian yang berat banget. Kita merasa ujian kita berat, ujian dia lebih berat lagi. Ya, kita nggak pernah tahu deh seberat apa ya ujian yang orang lain rasakan. Kita merasanya kan kita yang paling berat masalahnya kan, padahal mungkin mereka lebih berat. Pokoknya jangan pernah kita berprasangka buruk sama Allah, teruslah berprasangka baik. Allah itu adil. Yang perlu kita ingat Allah itu adil. Adil banget. Kalau ada orang yang sayang banget sama anaknya, orang tua sayang, kita sayang, yang punya anak pasti ngerti ya. Saya maaf Mbak bukan menyinggung Mbak Kumi belum punya anak, enggak. Semoga bisa segera punya keturunan. Amin. Enggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Nanti selesai masa utang punya anak, insya Allah ya. Jadi kita tuh sayang banget sama anak kita. Kita sayang sama orang tua kita ya. Kita rela mengorbankan apa aja untuk orang tua. Kita rela mengorbankan apa aja untuk anak. Tapi Allah lebih sayang lagi sama kita. Ya, sesayang-sayangnya kita sama anak, Allah lebih sayang sama anak kita. Gitu loh. Jadi Allah tuh adil banget, Allah sayang banget sama kita. Makanya jangan pernah berprasangka buruk sama Allah. Jangan pernah dah. Makanya jangan banyak ngeluh, kurang-kurangin ngeluh, perbanyak untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Contoh, kita ada nih pernah ceramah ini ya dari Ustadz Adi Hidayat ya. Kemudian aku diceritakan kembali oleh adik aku kan. Adik aku mengingat lagi masalah ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Kita pernah gak minta nafas sama Allah? Kita gak pernah minta, tapi Allah kasih. Itu adalah salah satu tanda bahwa Allah sayang banget sama kita. Kita sibuk nyari duit buat bayar utang. Kita sibuk mikirin kenapa sih utang kita belum lunas. Udah sholawatan, udah sholat malam, udah sholat duha. Tapi kita lupa dengan nikmat nih yang luar biasa, nafas. Coba kita gak bisa napas. Kita gak bisa napas 1 menit aja gak bisa napas. Gimana? Gak ada udara yang bersih kita gak bisa napas tuh gimana? Ini tuh gratis loh. Coba kalau misalnya yang namanya nafas ini harus bayar. Menghirup udara yang segar itu harus bayar, bagaimana? Ya kan? Kita gak pernah minta kan sama Allah untuk, ya Allah saya minta nafas, tapi Allah kasih. Ya Allah saya minta bisa menghirup udara yang segar, Allah kasih. Ya Allah kita gak pernah minta, ya Allah mudahkan saya untuk bernapas, kita gak pernah minta tapi Allah kasih. Bener gak? Tapi kita lupa, kita malah lebih mikirinnya yang lain. Mikirin utang belum dapat kerjaan, dagangan belum laku. Sementara orang lain yang sholatnya ibadahnya kurang kok bisa enak hidupnya. Jadinya begitu terus deh. Ya, nauzubillah jangan sampai kita lupa dengan segala nikmat yang udah Allah kasih ke kita teman-teman. Jadi ingat terus dari kecil kita gak pernah minta sama Allah untuk kita bisa bernafas, tapi Allah kasih nafas dengan mudah. Udah itu aja dulu. Ya itu aja dulu. Masya Allah nikmat banget masih bisa nafas. Masih bisa hidup tuh nikmat banget ya Allah. Masih bisa nenggak air putih, alhamdulillah ya Allah. Ada orang yang bisa beli segalanya tapi buat minum aja gak bisa karena tenggorokannya udah sakit. Ada yang begitu. Buat makan udah gak bisa nelen, ada yang begitu. Padahal bisa beli segala macam. Makanya syukuri nikmat hidup, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Dan gunakanlah nikmat itu untuk apa? Untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Usahakan kita bisa bangun malam, baca Quran. Masih dikasih kesempatan sama Allah untuk hidup, masih dikasih mata yang bagus untuk melihat. Kita masih bisa terang mata kita ngelihat bacaan-bacaan Quran, ayat-ayat di dalam Quran. Baca Quran teman-teman. Jangan sampai saking sibuknya kita ngurusin utang, nyari duit kemana-mana kita lupa baca Quran. Makanya selalu download aplikasi Al-Quran di HP. Jadi ini HP kan zaman sekarang gak pernah ketinggalan ya. Jadi mau sholat pasti bawa HP. Taruh di sejadah,
ketika selesai kita berdoa, selesai zikir, aku gitu ya, habis zikir sesudah sholat, baca sholawat, kemudian doa, habis itu usahain baca Quran minimal 1 ayat. Baca Quran 1 ayat, nikmat loh teman-teman. Iya, pahalanya dapet, nikmatnya dapet, itu nikmat baca Quran. Coba kalian coba nih sekarang nih habis nonton ini, kalian nonton ini waktu kapan? Habis sholat. Kalian sekarang nonton ini di waktu apa gitu ya, kemudian kalian sholat atau kalian buruan deh wudhu, ambil Quran, baca. Nikmat. Nikmat banget. Gak usah pikirin kalau misalnya kalian ada di misalnya di kantor gitu ya. Kalian sempetin di jam istirahat, kalian baca, kalian ada Quran di meja kantor kalian, kalian baca. Setan kan bisikin, mau dipandang orang soleh. Mau temen-temen denger kalau kamu ngaji, udah biarin aja. Ini kita lagi berusaha nih memanfaatkan apa yang udah Allah kasih. Allah ngasih kita mata yang bagus untuk melihat, manfaatkan. Baca Qurannya, lihat Qurannya. Jangan sampai kita nyesel udah kembali ke dalam tanah, udah dikubur, kita mau balik ke dunia buat baca Quran gak bisa. Baca ya teman-teman ya. Kalau kalian gak bisa baca Quran, kalian masih belajar, cari guru. Minimal kalian cari guru online, belajar ngaji online. Belajar ngaji. Kalau zaman dulu aku udah ngaji memang ya, di ngajiin sama orang tua dari kecil. Kemudian untuk mempertegas bacaan ngaji aku sambil zaman dulu kan ada radio tuh ya, belum ada handphone aplikasi begini kan, pakainya radio gitu kan, sampai akhirnya ada Quran digital, cuman ya nggak kebeli kan, mahal zaman dulu ya. Jadi aku pakai radio, setiap ada acara ngaji tuh kan, suka ada acara ngaji, aku udah tahu jam-jamnya, aku udah siap sama Quran. Jadi aku liatin Quran, oh ini begini, panjang pendeknya begini, bunyinya begitu loh teman. Jadi kalian juga sama, kalian download aplikasi Quran kan bisa disuarain kan. Dengerin, oh lafaznya begini, panjang pendeknya begini gitu. Sering diulang-ulang nanti bisa. Gitu ya, bismillah. Jadi teman-teman semangat, ayo semangat semuanya, utang kita pasti lunas, utang kita pasti terbayar. Badai pasti berlalu. Allah itu baik, Allah itu maha adil, Allah itu sayang banget sama semua hambanya. Allah itu gak pernah curang. Apapun yang kita lakukan itu ada balasannya kok dari Allah. Udah dicatat kok sama Allah. Ya, semangat terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Kumi lunas utangnya. Segera lunas, benar-benar lunas utangnya sampai ke akar-akarnya. Bisa segera diberikan momongan. Amin. Sehat terus dan semoga teman-teman yang nonton lancar rezekinya. Segera lunas utang-utangnya juga. Amin. Doa-doanya segera dijabah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.